Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara Poco M4 Pro Teardown. Jadi ini adalah acara Teardown itu adalah acara yang sangat sering kita lakukan. Intinya untuk memberikan penjelasan tentang spek-spek apa saja yang ada di produk kita. Kalau misalnya kita sedikit mengulang, tanggal berapa ini? Berapa minggu yang lalu? Beberapa minggu yang lalu kita baru saja meluncing produk ini di tanggal 29 Maret tepatnya. Dan tidak berapa lama kita melakukan penjualan pertama yang respon dari masyarakat itu sangat bagus sekali. Itu terbukti pada saat penjualan pertama Poco M4 Pro kita sold out di e-commerce partner kita. Dan kita juga ingin memberikan bahwa dengan ada acara Teardown ini, bagaimana kita sangat transparan di 2.800.000. Poco M4 Pro sudah hadir dengan Super AMOLED, terus didukung dengan untuk menjelaskan spek-spek yang ada di Poco M4 Pro. Jadi kalau misalnya pada saat launching kita sudah menjelaskan kita menggunakan prosesor apa, kamera apa, nanti kita belah nih satu-satu. Kita tunjukin satu-satu part-partnya. Nggak lama-lama, mungkin saya silakan Jackson, Product Marketing Manager dari Poco Indonesia, silakan langsung. Dan ada Abi, Product PR Manager dari Poco Indonesia. Thank you. Ya. Oke. Halo, selamat sore semua rekan-rekan media. Saya Jackson. Beberapa mungkin baru pertama kali ketemu sama saya. Hari ini kita akan teardown produk yang lagi seksi banget ya. Dan ini akan jadi salah satu produk yang bisa kita bilang untuk handphone harga 2 jutaan. Ini salah satu smartphone yang benar-benar bisa digemari oleh banyak orang ya. Tapi seperti identitasnya Poco gitu ya, kita selalu berusaha memberikan smartphone yang tadi extreme performance with extreme price. Nah, kali ini kita baru luncurin Poco M4 Pro yang punya slogan Maximize Your Fun. Jadi kalau ngomongin tentang fiturnya, tadi Bung Andi sempat kenalin beberapa fitur-fitur yang keren dari handphone ini gitu ya. Salah satunya sekarang handphone 2 jutaan bener-bener mungkin teman-teman sudah kenal dengan Poco. Biasanya kayak di X series kita utamain keluarin smartphone dengan prosesor yang kencang banget kan. Kayak masih ada contohnya kayak X3 Pro dengan Snapdragon 860 gitu, dan itu kekuatan performanya gila banget. Apalagi ada lagi Poco F3 ya kan, spek flagship di harga 4.999, itu salah satu yang masih sangat seksi. Nah, untuk M series kita berusaha membawa ataupun mendengarkan gitu ya. Orang-orang biasa cari spek yang bener-bener bisa unggul di setiap aspeknya, atau orang bilangnya maksimum nih di setiap aspek. Makanya kita kenalin ada Poco M4 Pro yang punya layar kayak Super AMOLED gitu ya, terus juga udah dual stereo speakers. Terus juga di sini kita bisa lihat untuk AMOLED-nya sendiri dia sudah support DCI P3. Jadi benar-benar secara kebutuhan entertainment, gaming, apapun itu udah banyak bisa lah didapetin. Oke, tanpa panjang lebar, saya mau kasih tau dulu ini saya bisa dibilang pertama kali teardown di depan umum ya. Jadi kalau ada glitch, jadi tolong dimaklumi. Tapi saya akan berusaha semaksimal saya. Oke. Jadi nanti tolong dibantu dihitung ya. Umurnya ini ada kelebihan. Ini cari kelemahan saya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan media di sini serunya adalah saya yakin banyak siapa yang sudah pernah ikutan acara teardown-nya Poco atau acara teardown smartphone. Belum, rata-rata pasti beberapa udah ada yang pernah ya. Mungkin saya kenalin lagi alat-alatnya. Biasanya ini dilakukan oleh tentunya yang sudah expert ya. Dan untuk alatnya yang pertama ini ada heater. Jadi fungsinya heater ini itu adalah dia itu untuk memanaskan area-area yang memang dia itu untuk memisahkan perekat si handphone ini. Jadi kalau biasanya peletakannya itu kayak gini. Terus untuk suhunya di sekitar 75 derajat, durasi 3 menit dengan batas buffer 0 sampai 5 gitu ya, tergantung durasi 3 menit. And then setelah itu biasanya dari tim after sales mereka akan menggunakan alat ini untuk membukanya gitu. Jadi bukan kayak dicopot sembarangan, dan ini ada kopnya gitu ya. Jadi benar-benar langsung dibuka secara profesional. Nah, karena saya yakin teman-teman ingin yang cepat dan instan ya, nanti akan ada fotonya sebenarnya sudah siap disebarkan. Cuman di sini saya akan kasih lihat nih apa sih isian jeroannya dari Poco M4 Pro. Pertama kita lihat untuk kalau misalnya itu udah dipanasin, kita bisa menggunakan ini biasanya untuk ngebuka gitu ya, bagian sebelah sini gitu ya. Tapi karena tadi saya udah buka,
Jadi langsung aja. Nah, kalau kita buka bagiannya langsung kelihatan seperti ini. Ya, ini bagian covernya dan kita lihat menggunakan bahan polikarbonat. Terus juga di sini ada materi grafin ya, yang bisa gunanya itu adalah untuk istilahnya memaksimalkan performa dari smartphone, karena di ini fungsinya kayak menjaga dari suhu dari si smartphone ini, gitu ya. Nah, kalau ada grafin yang banyak kayak kain-kain ini bisa teman-teman bisa pegang. Ada lagi grafit nih yang semi kertas ini sama fungsinya untuk memaksimalkan performa dari si smartphone tersebut. Oke, next kita akan buka untuk baut-bautnya ya. Jadi bisa dibuka semuanya. Ini saya tadi udah copotin, jadi supaya gercep ya. Teman-teman bisa buka puasa tanpa harus nungguin saya lama-lama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, Poco M4 Pro itu adalah smartphone teringan Poco di kelas M series, bahkan bukan hanya M series, tapi di seluruh Poco. Nah, di sini kita bisa melihat arsitektur di dalamnya itu ternyata baterai itu juga cukup gede gitu. Nah, bagaimana Poco bisa membuat secara estetik, secara berat itu bisa tetap terjaga. Nah, ini yang misalnya lihat dari sensornya, nanti kelihatan main sensor itu juga tetap gede dan baterai juga baterainya 5000 mAh. 5000. Ya. Untuk bobotnya sendiri tepatnya itu 179,5 gram. Jadi itu yang memang teringan di Poco. Ya. Nah, terus satu yang perlu kita lakukan sebelum kita ngebuka lebih jauh ya dan baut-bautnya itu adalah kita ngeluarin dulu untuk SIM card-nya. Kita keluarin. Di sini mungkin teman-teman yang baru pertama kali ngelihat untuk slotnya itu kita ada triple slot ya, 2 SIM card plus expandable hingga dengan 1 terabyte gitu. Triple slot, somehow di Indonesia masih banyak digemari ya. Dan di sini kalau teman-teman tahu Poco M4 Pro kita juga punya IP53 kan. Jadi kelihatan di sini tuh nanti ada karetnya di bagian yang putih ini, gitu ya. Oke. Next, lanjut lagi. Ya. Itu kenapa bisa expand 1 terabyte, karena kita kan punya tagline memang maximasi open. Nah, 1 terabyte itu bisa buat ngapain aja sih? Nah, ini bisa ribuan foto, bisa 500 video, bisa audio sampai 250.000 foto sampai 500.000. Jadi ya maksimasi open. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kalau dia suka nonton, bisa suka foto-foto, bisa banyak di smartphone ini dengan tambahan external memory card ya. Ya, mungkin sambil saya informasi juga nih. Jadi teman-teman mungkin bingung kayak gimana nih tim service atau after sales untuk mereka tahu apakah smartphone ini sudah pernah dibuka atau enggak bautnya gitu ya, atau antara motherboard support. Itu biasanya mereka tuh di salah satu luarnya ini itu ada kayak stiker gitu. Jadi kalau stikernya rusak berarti kelihatan gitu sudah pernah dibuka. Biar nggak ketahuan gimana caranya? Biar nggak ketahuan. Cetak lagi kalau Usaha tetap Biar tidak ketahuan. mau dijual lagi loh ya. Dijual lagi. Ini nanti untuk kebutuhan teman-teman bautnya tuh kita akan bikin yang lebih bagus ya buat di foto biar rapi. Ini saya taruh sekilasan aja dulu. Nah, jadi mungkin banyak feedback dari konsumen gitu ya, kayak Poco kali ini kenapa tampil berbeda? Biasanya kan selalu menghadirkan smartphone yang performanya kencang gitu kan. Nah, jadi sambil kita informasiin, jadi kayak tadi untuk prosesornya kita menggunakan Helio G96 ya, dengan speednya up to 2,05 GHz, dan saya yakin teman-teman juga udah kenal dengan performanya gitu ya. Untuk 4G ini salah satunya yang the latest chipset dari si MediaTek. Ini memang segede itu. Kayak main blok. Biasanya emang untuk baut jadi ada beberapa tahapan ya. Untuk atas itu layout kamera itu biasa kita sebut dengan mainboard. Itu biasanya jumlahnya itu sekitar 9 sampai belasan. Di bawah itu ada subboard.
support yang dibuka sama Jackson. Ini support itu biasanya ada di jumlah sekitar 6 sampai 5. Nah di sini juga ada pelindungnya. Jadi ada 2 pelindung sih. Jadi ada 2 stiker. Nah kalau misalnya kita merefer ke kemarin tuh sempat ada apa namanya, kalau misalnya sebuah smartphone kena cairan itu ada indikasinya perubahan warna. Nah itu bukan hanya di satu doang, di satu tempat. Jadi ada di mainboard, ada juga di subboard. Itu bisa kelihatan sih kalau misalnya mainboardnya itu tidak terkena apa namanya cairan, tapi kalau bawahnya itu warna merah, nah dia kan akan tersambung kan, karena kan nanti Jackson akan menjelaskan itu ada garis penghubung nih. Kalau misalnya dilihat di foto ini, video ini adalah beberapa part-part yang sudah kita iniin sih. Ya. Itu ya mungkin Jackson udah bisa lagi. Oke, jadi kalau di sini kita lihat tadi kalau udah dibuka semua murmurnya, di sini ada part kelihatannya ada 3 susunan kamera, triple kamera 64 megapiksel. Nah, next yang kita akan lakukan berikutnya itu adalah kita akan coba copotin ininya dulu nih, penghubung gitu ya. Ini untuk apa namanya, fingerprint. Nah, karena kita mau copot bagian sampingnya untuk bisa buka baterai. Dan ini tinggal Frame, middle frame, Frame-nya ya. sebutannya middle frame di sini. Nah, terus kelihatan juga nih kayak di middle frame-nya ini ada kayak, ini juga bukanya harus hati-hati karena ada apa namanya, kabel untuk fingerprint, terus juga volume gitu ya. Terus di samping itu juga biasanya ada ini ya, buat IP 3-nya ya. Jadi emang untuk melakukan teardown itu disarankan dilakukan oleh profesional atau diawasin oleh orang yang profesional. Jadi di sini tuh Jackson, saya sendiri sih sudah dapat sertifikat dari ini ya, dari after sales Xiaomi, makanya apa namanya, ini tuh bisa kita tidak menyarankan untuk melakukan ini di luar apa namanya, pengarahan dari profesional, karena akan banyak sekali potensi misalnya kayak kerusakan part yang mungkin bisa merugikan ke penggunanya. Oke, ini tadi yang kalau kita lihat yang saya angkat duluan pertama, ini adalah untuk fingerprint gitu ya. Ini kita finggerin. Dan di sini kita lihat juga part yang ini, which is kalau misal original itu kayak begini ya. Ini tuh adalah letak NFC-nya NFC. di sini. Ini yang tadi grafik untuk membantu untuk mengurangi panas atau menjaga suhu supaya performa tetap bagus ya. Next. Oke, berikutnya kalau udah kita bisa lanjut ke step untuk bagian di motherboard ini. Nah, kita bisa pertama buka kamera. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama ini ada main kameranya 64 megapiksel ya. Ya. Coba di atas kamera, di atas kamera bisa nggak dari langsung sini? Dulu aja. Di sini. Dulu aja. Oh gini. Oh, lensanya ini apa namanya? Oh. Manual. Oh ini yang mana? Terus kamera yang kedua Ultrawide. Ultrawide itu hingga 118 derajat ya. ya 118 derajat. Terus sekali informasi kita menggunakan Omnivision 64B. Jadi kayak ini juga kamera yang banyak digunakan oleh smartphone flagship ya di apa namanya, khususnya smartphone ini biasanya tipis tuh. Dan ukuran sensornya sendiri 1,5 inch. Jadi ini salah satu alasannya kenapa kualitas gambarnya tuh atau hasil fotonya bagus. Next juga ada satu kamera lagi di sebelah sini. Oke. Ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan coba untuk ngelepas baterai gitu ya. Kita bisa buka sambungan baterai, masih kelihatan ya? Oke. Terus juga kita coba angkat baterainya. Nah, ini aslinya nanti teman-teman mungkin akan dapat foto yang lebih aslinya ya, kayak di sebelah situ. Jadi kayak sebenarnya untuk materinya itu sebenarnya lebih
banyak pelindungnya lagi di sini karena kita udah coba tidur kemarin, dan ngangkatnya mestinya lebih susah ya. Sangat sulit sekali nih angkatnya. Perkatan tuh sangat ini. Ya. Dan hati-hati karena ada kabel penghubung antara si mainboard dan juga sub gitu ya. Nah, ini baterainya. Baterai sendiri kita menggunakan baterai 5000 mAh dengan teknologi ada namanya middle tap gitu ya. Terus juga kelebihan yang middle tap adalah dia itu bisa memangkas durasi pengecasan karena sistem pengecasannya itu dari 2 sisi. Saya rasa ini juga sudah diperkenalkan di smartphone Poco sebelumnya mungkin ya. Oke, nextnya ini biasa untuk baterai kita bisa angkat. Nah itu kabel antara mainboard sama motherboard. Tadi yang di baterai itu selain ada teknologi MMP juga dilengkapi oleh Mi FC. Nah itu biasanya ada di handphone konteks kelas atas tuh. Nah itu yang lebih untuk mengoptimalkan pengisian daya sehingga apa namanya lebih efisien, lebih cepat lagi untuk ke 100%-nya. Oke, perjalanan kurang lebih tinggal setengah lagi. Jadi di sini sekarang kalau udah kita copot baterainya, berikutnya saya akan copot RF cable. Itu di samping sini. Ini untuk radio transmission. Ke bawah dikit. Ke bawah. Ya. Ini. Ya. Ke bawah. Saya diawasi oleh ahlinya, jangan panik gitu ya, tenang. Oke. Berikutnya lagi sekarang kita udah bisa coba explore untuk di bagian mainboard nih. Nah, jadi di sini kita akan coba dulu lepasin kabelnya ya. Nah itu adalah Oke. Kita akan coba buka area biar di sini sekarang kita bisa lihat ketika mainboard saya angkat, di sini ada part speaker karena dia ada dual speaker, satu di atas satu di bawah. Ya, terus sudah gitu. Nah, untuk mainboardnya di sini kita bisa lihat beberapa part. Di sini ada thermal paste-nya ya, salah satu fungsinya kalau teman-teman lihat dia itu cukup berdekatan dengan thermal chamber-nya juga. Dan di sini kita letakin yang namanya si liquid cooling. Nah, jadi fungsinya itu kalau misalnya di Poco M4 Pro kita menggunakan sistem liquid cool teknologi 1.0 plus. Ini sama yang kayak kita pakai di Poco M3 juga. Gitu. Jadi sistemnya berfungsi. Dan di sini dalamnya itu ada prosesor Helio G96, terus juga ada RAM-nya, dan ini untuk radio. Sebelah sini. Kita coba buka ya. Biasanya nggak pernah kita buka sih kalau gua. Ini tapi Jackson dia penasaran, jadi dia pengen buka semuanya. Sebentar ya. nah Jadi Ini jarang-jarang lah dibuka. Medan bener-bener. Pinjam itu. Ya, jadi biar bisa dilihat langsung nih kalau misalnya mau megang. Tuh, itu prosesornya, itu nomornya boleh dilihat. Gelap ya. Kelihatan. Lanjut. Oke, terus juga sekarang kita akan coba lihat ke bagian subboardnya di bagian bawah. Ini bisa kita dapetin. Nah, nanti juga kalau lihat di mainboard itu ada air blasternya juga. Jadi yang warna putih di atas itu ada air blaster.
Ini subboardnya, dari subboard kalau kita balik, ini masih ada speakernya, speaker bagian bawah, oke. And then di bagian sini itu ada Z-axis, ya. Ini kurang lebih di sini letaknya. Tekarannya, ya. Terus, nah, ini kabelnya kita bisa angkat. Nah, kurang lebih ini dia tampilan daleman dari Poco M4 Pro. Gitu. Ada lagi yang mau dilihat? Itu jalan lagi. Gimana ini? Oke, bisa. Z-axis-nya, Z-axis. Z-axis biji ya. Sama si apa namanya? Jadi kalau misalnya dilihat pelindungan IP53 itu biasanya akan ada beberapa silk karet di bagian-bagiannya itu untuk melindungi di portnya. Tadi kelihatan ya, nanti akan bisa dilihat sendiri sih. Sini nggak? Ini simple. Iya, sini. Ada yang mau lihat? Oh, ada yang penasaran? Ya. Lagi. Situ backgroundnya nanti aja, bagus kalau mau lihat nggak apa-apa. Itu juga ada kok. Nanti bisa foto sih. Ada fotonya juga nanti. Itu dia ada tuh dikasih. Oh iya, Ada. kalau udah ada. Kalau jelek bukan gue yang foto nggak bisa di foto. Tuh, mau foto. Ganti pakai AMD. AMD. Untung ada suruh ganti yang ini ya. Gantian heatsinknya. Oh iya. Jadi yang uniknya adalah ini Poco M4 Pro dengan baterai gede, terus sensor kamera yang gede juga, tapi dia bisa masih hemat berat dari si handphone. 179 gram itu sangat ringan sekali. Akan beda sih. Frame-nya polikarbonat, ya. Polikarbonat. Kalau yang M3 Pro berapa beratnya? M3 Pro, M3 Pro 5G. Oh, kita lihat ini dulu. Berapa sih ini lupa? 150. Nggak sampai 200 ya. Yang 200 itu kalau salah Poco X3 NFC, Poco X3 Pro. Iya, gede. Oke. Nah, terus coba kalau teman-teman lihat di sini kurang lebih ada part-partnya ya. Sekali lagi saya coba recap. Jadi tadi pas dari bagian kita buka, Tuh, motherboardnya belum balik. sambil diputerin aja. Oke, jadi di sini Mau main game itu cuma Kemana-mana. ya bisa di custom RAM ya. Boleh nanti sama saya. Oh bisa ya? Tinggal hubungin. Tampangnya kira-kira cocok nih. Oke, jadi saya rasa sebenarnya ini normalnya untuk pembongkaran seperti ini pastinya butuh lebih laten, pelan-pelan. Oh, iya. Ini karena sudah kita sudah pernah buka jadi lebih cepat. Oke, dari yang pertama kita buka, kalau kita lihat tadi untuk bagian belakangnya menggunakan bahan polikarbonat, dan di sini kita udah tempelin materi seperti grafit dan juga grafit gitu ya. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi ya untuk mengontrol dan juga menjaga suhu supaya performanya itu tetap bisa di stop gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa jenis, nanti teman-teman bisa lihat kayak misalnya peletakannya, terus di sini juga gitu ya. Ada lagi. Oke. Next untuk berikutnya. Oh ini ya. Di sini juga ada nih. Supaya bahan panasnya baterai juga Bisa di maintain dengan lebih baik dan performanya bisa tetap dapat ya. Terus juga sebagian dari coolingnya juga tadi di sini ada liquid cool teknologi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman agak over exposure-nya nanti bisa lihat sendiri. Di sini ada liquid coolnya, terus dan di sini kalau teman-teman lihat itu terhubung juga dengan prosesor ataupun mainboard gitu ya. Nih lihat ada lapisan gini juga karena masih nempel di sini dan ada thermal paste-nya juga gitu ya. Ibarat kata ini fungsi-fungsi yang kita maksimalkan untuk menjaga suhunya.
Oke, di samping itu untuk slotnya tadi ada 2 plus 1. Tuh. Terus juga di sini ada kameranya ada 4 gitu ya. Tapi kenapa kameranya ada 4? Padahal 64 megapiksel triple kamera. Ya itu udah. Iya, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kameranya kan 64 megapiksel triple kamera. Itu ada 4 lensanya. Biar gak ngantuk ya. Satunya Oh iya, kamera depan. Kita kamera 3, ada main, terus ada Ya, ya, selfie. Ya, itu kamera dia depan. kamera. Ya, gitu. Ini ya, tadi yang gue bilang, coba cek agak naik dikit. Yang mana? Itu ada beberapa. Ini yang ya, situ ya, agak naik dikit. Gue tahu nih, sini. Ya, Ini 12 oke. Pro. Nah ini tuh ada karet-karet nih. Ini tadi kalau misalnya lihat, itu adalah main kamera. Ini pelindungnya. Nah di sini juga nih tadi di bawah. Ini juga ada nih. Jadi ini tuh yang IP. apa ya, kita nggak menyarankan sih, cuman kalau misalnya kena percikan air itu masih bisa terlindungi dari sini. Nah itu banyak lagi nanti dari nanti ada di sensor sini. Ini ada jari ya tadi sama fingerprint. Nanti teman-teman bisa lihat sekaligus langsung. Jadi kalau kelihatan dari sini tuh udah kelihatan. Dari sini juga ada nih rubbernya. Nah tadi kalau misalnya Jackson juga bilang di SIM cardnya juga itu ada rubber itu adalah cara kita untuk apa namanya mengurangi dampak dari percikan air di buku handphone. Ya. Mungkin sekarang kita udah bisa sambil buat yang mau ambil konten kali ya? Ya. Atau mau gimana? Sambil Ada pertanyaan mungkin? Iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan sambil ngobrol. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan mempersilakan teman-teman untuk membuat video atau foto dari part-part. Ya. kan Mika biasanya tukang web. Ya. Kalau mereka dengan sosok apakah garansinya Angus. Kalau misalnya di ini Angus. Kan tadi kan ada itunya ya, ada yang warna merahnya itu stiker merah itu di bawah. Biasanya kalau di sini tuh di bawah, di bagian sini tadi. Ada dua. Di sini satu lagi di bawahnya. Nah itu kalau bilang ya koin. terus kalau ini kan IP 5 GB kalau Hmm. pipe-nya kena air kan tadi ada yang langsung berubah warnanya itu garansi apa sih? Oh, kalau misalnya coba cek ya, gua harus cek ke after sales ya. Seharusnya kalau misalnya terkena IP53, kalau misalnya bisa terlindungi, itu berarti dia bukan kena percikan air lagi, udah tenggelam gitu. Karena gua pribadi sudah gue pribadi mencoba IP53 itu sejauh mana sih? Itu gue semprot pribadi sih langsung. Cuman emang tidak ini. Gue semprot pakai apa namanya selang. Jadi bukan percikan air hujan, bukan percikan air hujan. Dan itu baik-baik saja. Jadi kalau misalnya sudah terendam, itu berarti dia sudah tenggelam di tingkat ini. Nah, karena gue coba pada saat itu dan videonya ada sih. Gue di YouTube gue, kalian bisa lihat IP53 gue gimana tesnya. Jadi percikan, maksudnya percikan selama dipercikan, gue rasa itu IP53 kan ini ya, apa namanya menjanjikan percikan air. Jadi selain tidak tenggelam. Jadi kalau misalnya dia sudah terkena ini pasti void. Berarti itu udah ini. Bahkan IP68 kalau sudah IP68 ada kedalamannya kan. Itu percikan airnya berapa lama? Nggak ada sudut ini sih. Kadang-kadang ini lebih ke apa namanya perlindungan lebih untuk apabila si pengguna tidak bisa melindungi dari mungkin kayak hujan deras gitu loh. Tidak untuk dicoba untuk ini sih, lebih kayak berapa menit bisa bertahan gitu. Kita lagi naik motor terus hujan terus banget gitu, kita di jalanan kita harus 10-20 menit gitu. Dari IP53-nya dari ini sih kita nggak ada data berapa lama. Jadi makanya gue nggak bisa menjawab berapa lama. Gitu. Tapi lu bisa apa namanya pada saat tidak tenggelam atau lu kena hujan, percikan itu masih bisa terlindungi. Banjir, iya. Bocor kok.
Gue sekarang 4 tahun. Juara ketiga. Gue ngetes ya, maksudnya karena gue mau coba ngetes IP53 itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kan sebenarnya ada apa namanya, hujan kan dari sisi atas yang nggak langsung terdampak kan. Ini gue coba langsung papar ini langsung. Oke. Orang marketing begitu. Bagus foto. Buat foto ya. Harus dipergaris. Iya. Monggo, tapi nggak apa-apa sekalian teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Mungkin? Atau yang udah Lebih bagus kok. Iya. apa yang udah mencoba? Ya, itu rame. Saya mau lihat. Pertanyaan sih Kirain mau dipasang lagi? Anjir. Mau dipasang lagi? bolehnya cepat mas. Oh. Bisa, alasannya bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya sudah ini bisa langsung ada ini buat